Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat Omah Mikir dengan saya Juli Jati Prambudi dalam Ngaji Seni Rupa. Sobat-sobat, saya tetap bersama dengan Cak Slamet Hendro Kusumo yang sudah saya ngobrol sampai 5 seri sekarang ini. Ini karena ya yang dibicarakan tuh seksi. Yaitu tentang Kota Batu. Sebenarnya sesi ini ingin menukik lebih agak mendetail ya persoalan solusi bagaimana Kota Batu akan menjadi apa kita bayangkan menjadi kota kreatif ya. Jadi selain juga sudah ada branding sebagai kota wisata, mungkin alternatif yang kedua adalah kota kreatif berbasis pedesaan, ya, berbasis desa. Nah, ini yang akan saya diskusikan dengan Cak Slamet. Ya, mudah-mudahan menginspirasi untuk kawan-kawan stakeholders, khususnya para ya pemerintah, ya swasta, ya pendidikan dan yang lain-lain ya. Karena memang Kota Batu itu kota yang masih muda. Kota yang punya potensi luar biasa, ya, tidak hanya potensi alamnya yang sudah kita bicarakan sebelumnya, juga memiliki potensi-potensi sumber daya manusia yang memang SDM di Batu itu kan SDM campuran ya, karena memang pada awalnya kota kecamatan, ibu kota kecamatan dari kecamatan di Kabupaten Malang, tapi sekarang menjadi Kota Batu sehingga pendatang yang tinggal di Batu itu sangat banyak dan itu beragam profesi yang tinggal di Batu itu. Nah, inilah yang menjadi perkembangan menarik di Kota Batu yang pada era sekarang. Nah, yang berikutnya sobat-sobat semua, kalau kita membayangkan sebuah kota adalah membayangkan sebuah perkembangan yang progresif, tetapi juga sekaligus kota itu harus memiliki semacam identitas ya, identitas atau bisa disebut dengan branding ya. Jadi ada city branding ya. Nah, memang sudah diupayakan beberapa tahun belakangan itu digencarkan dengan branding kota wisata. Tetapi kota wisata seperti apa yang memiliki keunikan daya pembeda dengan kota-kota pariwisata yang lain, misalkan di Toraja itu juga kota wisata, artinya tempat wisata khusus, wisata tradisi di Toraja yang unik luar biasa. Saya pernah ke sana ya, dan itu memang ya khas sekali. Kita masuk itu sudah langsung ada pasar kerbau yang luar biasa. Jadi saya pernah datang ke pasar kerbau karena memang kerbau di sana itu menjadi semacam komoditas, semacam penanda sosial. Jadi orang kaya di sana itu kalau memiliki kerbau banyak ya berarti orang kaya raya. Nah, itu di sana. Terus kemudian kubur batu ya, dan kubur yang ada di tebing-tebing ya, tebing-tebing gunung ya, dan seterusnya. Saya datangi di berbagai tempat yang memang itu tempatnya di desa-desa ya. Justru itu yang menarik karena kita sambil melihat itu nonton keindahan bentangan alam di Toraja, kemudian kita juga disuguhkan mulai dari kuliner sampai cenderamata itu khas Toraja semua ya, termasuk buku-buku ya. Jadi beberapa buku informasi yang saya peroleh dari Toraja itu ada yang ditulis orang asing ya tentang Toraja, hasil riset tentang budaya Toraja, juga termasuk tentu buku wisata ya, yaitu informasi yang sangat lengkap ya, mulai titik-titik di mana ada destinasi wisatanya, kemudian juga informasi mengenai hotel, mengenai tempat kuliner dan sebagainya. Intinya ada di dalam satu buku itu. Misalkan juga saya pernah ke Toba, Danau Toba, itu juga di branding yang sama. Jadi memang sebagai kota wisata yang unik karena memang dia didasarkan pada keindahan Danau Toba ya, dan seluruh yang ada di situ cenderamata yang bisa kita bawa pulang itu semuanya
berbasis identitas Batak di sana, di Batak Samosir itu luar biasa. Jadi kita memiliki kenang-kenangan yang khas ya. Terus di mana nih, di Dayak ya, di Dayak, terus kemudian di Sasak ya, suku Sasak ya, di Nusa Tenggara Barat ya, itu juga begitu. Jadi masuk kampung yang dihuni oleh komunitas Sasak ya, suku Sasak di situ, kita mulai melihat orang-orang sedang membuat kain tenun ya, yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Sasak ya, dan juga membuat anyaman, topi Sasak misalkan, dan semuanya itu ya sangat Sasak ya. Jadi artinya mereka menjual identitas budaya mereka, dan itu memang dari daya tarik para wisatawan baik domestik maupun internasional. Nah, sekarang bagaimana Batu gitu ya? Apa yang unik dari Batu? Apa yang menarik dan khas dari Batu? Kalau branding wisatanya itu ya tadi kemarin sudah kita bicarakan, jadi mereka mengcloning atau mengcopy paste wisata-wisata di kota-kota besar, kota-kota metropolitan yang dihadirkan di Kota Batu, sehingga bagi saya oke, itu tidak perlu kita tarik lagi ya, kita kembangkan, tetapi ke depan harus dihadirkan wisata-wisata yang berbasis pedesaan ya, kultur-kultur desa ya, misalkan bersih desa, lalu kendurian, kemudian bandengan, misalkan bandengan sudah terjadi beberapa festival bandengan, lalu ya mungkin ada jaranan, terus apalagi yang hal begitu itu, kalau itu diidentifikasi, terus kemudian dijadikan tempat-tempat wisata, ya saya kira ini yang justru yang menarik para wisatawan internasional. Karena wisatawan internasional kalau datang ke Indonesia yang dilihat kan inginnya adalah justru mencari sesuatu yang berbeda dengan negaranya, ya. Nah, itu yang harus dipikir ke depan. Nah, kali ini saya ingin mengulik Cak Slamet lagi sebagai pemikir kebudayaan di Kota Batu. Anda semua juga sudah saya kenalkan, dia salah satu pendiri Kota Batu, sehingga barangkali ada mimpi-mimpi yang belum terwujud tentang Kota Batu dalam konteks hari ini, yaitu saya ingin bicara lebih tajam lagi mengenai selain kota wisata, digali lagi untuk kota wisata yang unik, yang berbasis desa dan budaya, itu seperti apa pandangannya Cak Slamet. Terus setelah itu nanti kita industri kreatif apa saja yang bisa dikembangkan di Kota Batu. Itu saya kira punya potensi ya, namanya industri kreatif. Nanti kita diskusikan, ada 17 subsektor industri kreatif yang dikembangkan di Kementerian Pariwisata. Ya, itu nanti mana dari 17 subsektor industri kreatif yang ada itu yang mungkin menjadi keunggulan Kota Batu ke depan. Apa kabar Cak Slamet? Nah, saya akan bicara mengenai tadi Cak Slamet ya. Jadi sampean bukan sebagai tokoh orang Batu kan punya mimpi ya, mimpi besar apa yang terkait dengan Batu itu sebagai kota wisata, dalam konteks mencari keunikan, daya beda ya, yang menjadi pikiran sampean apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Juli. Ya. Jadi ini pembicaraan yang sangat menarik. Kita berada di tempat taman rumah saya. Oh ya. Ini ada semilir angin, ada suara air, ada rerumputan. Ini pelataran yang kalau memang pada hari-hari tidak ada COVID, ini banyak mahasiswa yang memang beraktualisasi, melakukan banyak kegiatan di ruangan ini. Terima kasih Pak Juli. Jadi pertanyaan tadi itu memang saya beberapa hari ini berpikir ya, ini berandai-andai Pak. Yeah. Seandainya Batu itu terbentuk sebuah koneksitas atau sudah terbentuk misalkan aja komunikasi yang baik, ini saya rasa menjadi baik. Contohnya begini realnya, kalau setiap kemarin kita bicarakan,
setiap hotel itu memiliki kantong-kantong di dalam hotel itu sendiri maupun kantong-kantong binaan yang ada di desa. Kira-kira keren nggak? Oh ya keren. Keren sekali ya ini ya. Jadi setiap hotel punya. Ya itu mewadahi apa-apa yang ada di desa ya. Jadi itu langsung karena desa kan hotel kan menjadi rujukan untuk para wisatawan menginap di situ, langsung ada informasi mengenai produk-produk pedesaan ya maksudnya. Ya itu juga, tetapi di situ juga ada semacam miniatur. Oh, miniatur. Misalkan disediakan lahan 3.000 meter atau berapa. Ini memang ada beberapa hotel yang memang sudah sempat kontak sama saya. Ini hanya masalah COVID, belum kita berbicara lanjutan. Nanti saya juga minta tolong jenengan itu untuk bisa membantu itu. Itu memang bikin miniatur, tetapi mereka juga ada desa binaan. Oke. Tapi itu bukan dia di sana itu sebagai bos atau mengatur, tidak, tetapi mereka membangun bagaimana koneksitas tadi itu mengangkat kearifan lokalnya. Itu yang paling utama itu. Poin. Yang kedua, ini saya pikir mungkin peran seniman yang ada di Batu, termasuk budayawan itu juga harus digerakkan dalam koneksitas ini. Batu itu dulu, di zaman dulu itu ada namanya pameran pembangunan. Itu ada salah satu sektor yang sangat menarik. Itu ada namanya semacam kayak festival Polowijo. Festival Polowijo. Oh iya. Itu misalnya kayak labu itu besar-besaran, singkong besar-besaran. Pokoknya semua yang serba apel besar-besaran enggak zaman itu? Iya, ada juga. Ada juga itu. Bunga mesti yang indah, yang itu kan bisa dimainkan. Seperti kalau kita lihat yang kayak di Sidoarjo itu ada festival bandeng. Itu kan bandeng Sidoarjo. Cuma selama ini setiap pameran itu sendiri kita bisa tahu ya seperti kayak basar atau mungkin pameran apalah itu. Itu peran seniman ini tidak pernah diajak ngomong, atau senimannya sendiri tidak pernah masuk pada ruang itu. Sehingga yang dipamerkan itu dugaan Pak Slamet apa? Kenapa seniman kepeduliannya kurang? Maksudnya kurang. Saya melihat itu. Nah, ini akan bisa menimbulkan suasana branding baru itu kalau memang bisa. Misalkan contoh kalau penanganan katakanlah pameran Polowijo itu kalau diinstal kira-kira keren nggak? Ya keren. Nah, itu nanti dibikinkan narasi, dibikinkan ini terkait dengan legenda atau itu nanti dikemas pada sesuatu titik tertentu itu. Sehingga di sana itu ketika orang masuk ini, mereka tidak hanya melihat suatu potret agraris dalam konteks fisikal, tapi bisa melihat agraris dalam sisi substansial filosofinya. Itu kalau ada beberapa titik tadi itu melakukan koneksitas, ini saya pikir akan membuahkan satu fenomena baru gitu. Nah, ini kan tidak jarang itu. Mereka biasanya kalau mau nata rupa-rupa yang berbentuk Polowijo itu pokoknya didekek gitu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang memberikan suatu narasi sepertinya ini cerita tentang legenda agraris misalnya begitu. Sehingga memang itu ikon-ikon ini saya pikir kalau ditumbuhkan keren. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini juga sudah tumbuh, kemarin sudah kita bicarakan tentang beberapa titik-titik wisata alam. Tetapi lagi-lagi, sentuhan dan peran seniman ini juga belum ada koneksitas. Nah, memang harus ada dua arah, atau paling tidak teman-teman seniman yang ada di Batu ini misalkan saja dia mau menyisihkan waktu untuk memberikan advokasi atau apalah kepada desa atau pelatihan itu ya. Itu saya pikir akan menjadi keren. Misalkan kayak mengekspos tentang Pasar Barongan. Itu kan di mana itu? Itu ada di Bumiaji, ada di Jonrejo, ada di dua kecamatan ini ada semua. Kok disebut Pasar Barongan tuh maksudnya? Teman-temannya di Barongan. Oh, tempat itu nama tempat. Di Barongan, terus mereka mencoba menggali muatan-muatan lokal yang terkait dengan masa lalu. Misalkan saja contoh, itu kalau beli tidak pakai uang, tetapi pakai gerobok semacam kayak gerobok gitu ya, uang itu, uang gerobok gitu tapi dari tanah. Jadi uang ditukar itu tapi belinya pakai itu. Nah, sehingga terus pakaian-pakaiannya menyesuaikan itu juga. Wah, unik ini. Sehingga ada semacam suatu bentuk drama. Kalau seandainya di situ juga seniman, misalkan seniman teater, noto koreografi ini, noto opo, seniman rupa, noto rupa, itu saya pikir akan menjadi suatu pementasan. Tidak saja mereka hanya menjual makanan, tetapi ada kemasan-kemasan yang futuristik gitu. Nah, inilah yang nanti akan membedakan tempat-tempat kita yang berbasis kultural dengan tempat-tempat yang kemarin kita singgung masalah tempat-tempat yang snobis, yang produk masal itu. Ini koneksitas ini yang perlu dibangun. Ya, Namet, saya itu kalau jalan-jalan
belusuan di desa-desa Batu ya, kadang-kadang naik sepeda ontel. Dulu ya, sekarang sudah jarang karena wis tuwek rek. Ya, kemudian sepeda motoran sendiri masuk kampung, terus wah itu luar biasa. Dari banyak sudut Kota Batu itu dilihat dari atas, dari bawah, dari mana-mana gitu. Itu kita selalu mendapatkan momen yang luar biasa. Dan ini sayang sekali kok tidak dieksplor gitu loh. Artinya saya pernah di sahabat-sahabat ya, saya pernah ke Sulawesi Utara. Jadi di Sulawesi Utara itu mulai dari kota Manado sampai ke Tomohon misalkan itu, sampai ke Tomohon itu ketika kita jalan ya, terus di situ ada titik-titik yang indah. Dan itu pasti ada tempat pemberhentian agar kita melihat view yang luar biasa di situ. Iya, termasuk juga misalkan wisata petilasan misalkan. Itu kan mungkin belum pernah dipikirkan di teman-teman di Sulawesi Utara. Petilasan itu dijadikan wisata. Misalkan juga wisata orang membuat rumah adat, rumah asli orang Minahasa. Itu kan diindustrikan, yang knockdown ya, terus di situ suatu kampung itu jadi wah orang masuk ke situ pasti macet ya, termasuk pasar ekstrim istilahnya itu. Pasar ekstrim itu ya mohon maaf di sana itu kan jualan daging kucing, daging tikus, daging ular ya, jadi di situ dijadikan wisata. Jadi kita kalau masuk ke situ, mental kita tidak tahan, apalagi tidak terbiasa melihat begitu. Yang biasa kita lihat kan daging ayam, daging sapi, begitu tikus gantung. Terus kemudian walaupun itu tikus hutan ya, bukan tikus rumah dikejar-kejar, bukan. Itu tikus hutan, tapi kan tetap tikus namanya. Kemudian juga anjing dan seterusnya di sana itu. Nah, itu pasar ekstrim namanya. Jadi di sana menjadi wisata. Hal yang unik-unik yang menjadi karakter daerah di sana itu justru dieksplorasi menjadi tempat wisata. Bagi kita yang orang bukan sana ya memang mengejutkan ya macam-macam ya keterkejutan kita. Bahkan yang shock itu bisa sampai muntah bagi kita ini. Nah, di Batu kembali lagi saya mendapatkan banyak momentum keindahan, terus kemudian keunikan, mulai dari petilasan, lalu mungkin juga desa yang cara mengaturnya, kampungnya itu unik, ya, dan lalu juga sungai, ya, sungai yang menarik, ya, artinya itu alirannya masih bening airnya, ya, terus kiri kanan itu ada sawah, lalu di sawah itu ada banyak petani sedang nanam sayur, ya, sedang memanen, sedang menanam, sedang merawat dan seterusnya. Terus petani bunga, wah semua itu keren banget. Nah, memang idenya Cak Slamet tadi kalau hal-hal yang berbasis desa itu diinformasikan di tempat-tempat strategis, namanya misalkan di Jatimpak 1, Jatimpak 2, dan yang lain-lain yang sudah ikonik di Kota Batu itu, kalau misalkan pemiliknya, saya bermimpi nih, itu ngasih sekian meter persegi itu digratiskan kawan-kawan desa itu ya, terus itu dijadikan ya untuk memancing para wisata yang ingin langsung tahu ke desa aslinya ya, paling enggak itu akan membantu meningkatkan pertumbuhan potensi-potensi desa itu. Gimana kalau gitu Cak Slamet? Ya sangat keren Pak Juli, sangat keren. Ini tadi kan kita bicara ini antara seniman bagaimana memberikan satu respon kepada persoalan-persoalan potensi yang ada di desa. Tapi sekarang ini juga ada gerakan Pak Juli, itu yang khususnya di kota. Kecamatan Batu ini kan kotanya itu. Itu kemarin Pak Jinung yang sekarang pemilik kalibrasi, itu kemarin rapat adat. Itu jadi jalur yang nanti itu di mana? Di daerah wilayah Diran, itu ujung barat sampai ujung timur, itu akan dipakai semacam suatu kayak seperti Malioboro begitulah. Wush. Iya,
itu sudah sudah rapat. Ya. Makanya kan di sana itu kan sudah ada makanan macam-macam. Nah itu nanti seni ini itu akan ada pementasan. Memang kalau kita mempetakan di wilayah kota, ini kita tidak berbicara desa, tapi kota ini kan juga ada desa. Itu kan masuk desa sisir. Ya. Itu ada beberapa titik. Misalkan aja di sebelah timurnya alun-alun, itu sebenarnya tempat daerah kuliner. Sebelah timur ya. Terus stadion dekat rumahnya Anda itu juga basis kuliner. Iya. Nah, ini sebetulnya kalau mereka itu misalkan saja itu semua membangun kampungnya, ini saya ngomong kampung bukan dusun. Jadi kampung ini adalah bagian dari dusun. Itu maka saya pikir itu akan terjadi blocking nanti. Nah, di situ akan bisa bermacam-macam. Makanya sekarang dibutuhkan beberapa tokoh-tokoh muda desa itu untuk memberikan respon sebetulnya. Nah, kalau ini nanti juga ada korelasi atau ada koneksitas dengan senimannya, dengan apanya, dengan ini itu, maka itu akan tumbuh macam-macam di situ. Karena begini, di Batu ini kalau masalah tentang bahan itu berlimpah. Bahan maksudnya bahan produk-produk kebudayaan ini berlimpah sebetulnya. Cuma kan sekarang itu kan permasalahannya mereka itu kan hidup sendiri-sendiri, tidak bersifat general gitu. Nah, kalau ini nanti ada koneksitas, saya pikir nanti akan ada suatu gerakan yang akan kelihatan. Wah, desa ini kekuatannya di sini, desa ini kekuatannya di sini. Nah, ini makanya diperlukan juga menurut saya nanti di dalam kongres kebudayaan itu tentunya harus membicarakan hal seperti ini. Ya. Karena selama ini kan kalau saya lihat di daerah Pak Jinung itu ada tokoh yang sebenarnya dulu itu menjadi ketuanya Dewan Kesenian Kota Batu, sekarang di Jatim, di DKJT, itu dengan Pak Jinung, ini ada inisiator dari Pak RT, Pak RW, kemarin rapat semua. Nah itu rupanya memang mereka akan menyatakan, ini loh kampung saya itu ini begitu, ada branding di situ. Nah ini nanti seni rupa bisa masuk, ini bisa masuk, itu nanti akan menimbulkan objek-objek baru. Tidak saja wisata, tapi pertumbuhan ekonomi. Nah, selama ini kan pertumbuhan ekonomi kan selalu dipusatkan, misalnya di alun-alun, gimana, itu masih seperti itu. Walaupun ada gerakan-gerakan di desa-desa, tapi mereka lebih bersifat itu masih hari-hari tertentu saja. Tapi kalau ini misalkan ada momen-momen yang penting, ada kalender-kalender wisata yang berbasis seperti yang kita bicarakan itu, saya pikir ini akan menjadi jadi orang datang ke Batu itu tidak pada hari besar saja, tetapi hari biasa juga akan mungkin gitu. Sehingga ini akan membuka peluang-peluang baru untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan koneksitas antar individu kepada masyarakat yang datang. Itu kira-kira. Ya. Oke, ada poin yang menarik tadi ya. Jadi memang potensi ada, ya potensi banyak bahkan. Cak Slamet bilang berlimpah, kan? Nah terus apa yang kurang? Yang kurang ternyata koneksitas, ketersambungan antara juragan gede sama juragan kecil. Artinya, ini perlu disambung, termasuk dengan pemerintah. Itu penting karena pemerintah itu yang harus memberikan jaminan bahwa semuanya itu harus tumbuh bareng. Bukan hanya yang gede saja yang tumbuh, nah yang kecil juga harus ditumbuhkan bareng-bareng. Ya, jadi ini kalau itu terjadi, wah keren. Nah, jadi PR kita adalah bagaimana membuat koneksitas antar potensi itu. Nah, kemudian nanti Cak Slamet, kita akan mendiskusikan soal bagaimana koneksitas itu bisa mulai dirintis dan caranya seperti apa, lalu siapa yang harus mengawali, karena biasanya orang Indonesia itu kalau tidak ada, hei berangkat, itu tidak jalan-jalan, saling menunggu. Nah itu tentu inisiatif ini bagi saya, itu memang yang harus mengambil peran aktif itu pemerintah. Ya, namanya pemerintah itu sebenarnya kan dari kata to govern itu melayani, bukan merintah. Ini aneh, government tapi di Indonesia diterjemahkan pemerintah, itu salah, yang betul itu pelayan. Pemerintah itu melayani, pelayan, karena to govern itu melayani. Jadi bukan merintah ya, karena melayani maka ya harus jemput bola. Jangan nunggu orang bengok-bengok baru ada reaksi. Jadi sebelum ada orang bengok ya, katakanlah kalau bahasa sekarang itu orang demo, ya pemerintah harus punya kebijakan strategis, ya semua potensi kita
diidentifikasi dan disambungkan mana yang kurang tersambung di situ. Saya kira kalau itu terjadi akan keren. Oke, Slamet, bagaimana respon sampean tadi tentang soal koneksitas tadi? Nah, ini Pak Juli, ini kemarin beberapa waktu yang lalu cuma saya belum sempat mengungkap lebih detail itu tentang panitia ad hoc. Panitia ad hoc, yang maksudnya gimana ini? Jadi wah, gini, ini seru ini. Karena selama ini kalau menurut saya itu kayak ada di pemerintahan kota maupun desa itu mereka disibukkan oleh administrasi. Administrasi, ya. Sehingga kadang kalau mereka itu diberikan beban baru, itu biasanya nggak bisa jalan. Nah, sehingga mereka akan bisa saja. Bentar, nggak bisa jalan itu karena apa ya, Cak? Apakah karena organisasinya bulat, administrasi, atau memang soal SDM yang kurang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya karena itu nanti bingkainya kan di kepedulian itu. Iya. Bingkainya di kepedulian, tapi ya itu makanya kan saya tidak terlalu yakin kalau misalkan saja kita ngobrol seperti ini, tapi tidak ada sistem yang dibangun, itu tidak mungkin akan jalan. Nah di panitia ad hoc ini bisa juga pemerintah membuat sendiri, digabung dengan masyarakat. Ya. Setuju saya. Misalkan saja contoh begini, itu kan di sini kan ada sekitar 25 desa. 25 desa dan kelurahan. Iya. Itu kan kalau misalkan saja nanti desa ini siapa panitianya dari pemerintah ditunjuk untuk menjadi jaringan itu ya. Nah, terus setelah itu di desa berapa orang. Nah mereka ini memang khusus ngurusi tentang masalah persoalan potensi dan bagaimana ke depannya. Artinya tim ad hoc ini lebih bersifat tim kreatif. Nah, sehingga kalau sudah tim kreatif, kan nanti akan menjadi industri kreatif kan ini. Nah, ini perlunya itu. Nah, sehingga mereka ini nanti akan menjadi katalisator atau mediator bagi kepentingan-kepentingan gagasan-gagasan. Nah, ketika nanti ini muncul, kan akan bisa dimasukkan ke musrenbang. Apa itu? Musrenbang, musyawarah pembangunan kota, musrenbang kop. Jadi itu kan puncak tertinggi. Kalau kemarin kita bilang yang kalau itu kan teknis. Tapi yang kemarin kalau kita bilang yang lembaga adat itu kan yang bersifat ideologis, terus puncaknya adalah di kongres. Nah ini nanti ada kongres, ada musrenbang. Nah potensi-potensi ini kalau nanti memang wilayah itu adalah wilayah kaitannya dengan pemerintah, bukan kebudayaan, biasanya memang bisa lewat musrenbang. Nah sehingga nanti di sana diagendakan. Nah makanya nanti di dalam hasil kongres, di kongres itu kan mestinya harus ada pemerintah, harus ada masyarakat. Nah di dalam kongres ini nanti akan mempertemukan titik-titik yang sekiranya bisa menjadi strategi bagi wilayah dalam bingkai kota. Nah nanti dalam prakteknya desa. Nah sehingga di desa ini pun sendiri selama ini yang saya sering diskusi sama LMD, kepala desa, mereka tuh kebingungan. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang itu kan masih menunggu, wah belum ada perintah gitu. Masih ada seperti itu. Padahal kalau kita mau ngomong desa itu otonom sebetulnya. Karena ada bingkai-bingkai yang lain seperti kebudayaan itu tidak mungkin pemerintah kota akan memahami itu. Karena mereka tidak mungkin akan ngurusi. Misalkan wisata, itu kan banyak yang instan itu aja. Lebih banyak gitu. Lah ini kita akan mencoba untuk membuat bangunan yang disebut sistem. Ini akan bisa dilaksanakan kalau ada katalisator yang namanya ad hoc. Karena ad hoc itu fokus nanti. Nah daripada nanti itu misalkan aja pertemuan terus lagi diagendakan gini, biasanya menguap terus, menguap. Nah oleh sebab itu kalau misalkan saja sampai bisa terjadi katakanlah tripartit ya, tripartit ad hoc ini tripartit, misalkan gini di kota dari pemerintah kota siapa yang ditunjuk, terus dari dewan juga harus ada. Itu siapa yang ditunjuk? Itu di dewan ini maksudnya dewan DPRD. Iya, itu kan ada komisi-komisi. Nah, komisi bidang ini kan misalkan saja di situ ada 7 orang kan dibagi itu nanti. Ini masuk, ini masuk. Sehingga nanti keputusan ini sudah bersifat final. Jadi tidak bulat, tidak akan debat yang macam-macam. Ini untuk memperpendek kalau saya mengingatkan jenengan itu ngomong ramping struktur kaya fungsi. Itu yang saya pikir menjadi penting. Nah ini kita di sistem ini yang harus dibangun gitu. Sehingga nanti ini akan muncul koneksitas semua walaupun di situ ada lembaga adat juga. Nanti kan memang harus ada lembaga adat. Nah ini nanti titik-titik ini akan fokus sudah. Karena kalau itu diserahkan kepala desa, diserahkan tidak bisa berkualitas begitu. Nah seniman-seniman juga harus dimasukkan dalam ad hoc ini.
Misalnya di desa itu kan ada beberapa seniman kan mesti ada. Ya. Atau mungkin bisa minta tolong pondok seni misalkan begitu. Ya, ya. Ya, ini kan harus. Jadi nanti itu apa ya? Disiplin-disiplin yang terkait dengan itu bagaimana mereka terbentuk dalam panitia ad hoc. Nah, ini nanti mereka akan membahas itu. Berbagai macam strategi itu. Ini yang saya katakan bahwa koneksitas itu tadi harus ada mediatornya. Ya. Nah, selama ini kan tidak. Kalau itu nanti misalkan desa ya katakanlah datang ke kota misalnya atau ke dinas apa itu ya sudah nanti tak sampaikan kadang-kadang hanya bawahnya hanya kasih hanya apa tak sampaikan kepada siapa namanya kepala dinas. Nah, setelah di kepala dinas dia masih takut juga di atasannya juga ada lagi kan. Nah itu kadang nggak nyampe jadi putus. Tapi kalau panitia ad hoc itu kan kesepakatan membentuknya ini. Nah kesepakatan ini saya pikir penting. Nah ini memang harus dilakukan. Yang menata ini menurut saya adalah Bapeda. Iya, itu kan perencanaan toh. Itu yang harus berinisiatif ini. Bapeda ini yang nanti akan narik-narik itu supaya bisa nanti terbentuk satu sistem itu. Di samping sistem yang berbau adat ada sistem yang menjadi katalis, sistem menjadi mediator. Sehingga di situ sama saja kita membuka outline. Sama saja kan. Semua diketahui. Dewan mengetahui, ini mengetahui. Ketika nanti dewan dalam rapat-rapat pleno misalkan saja, ya tidak saja membicarakan pembangunan yang sifatnya rutin, tapi pembangunan yang sifatnya futuristik ini, itu menjadi keren. Nah, sehingga nanti ketika itu penganggarannya apa itu kan perlu Pak Juli, karena ini kan nggak mungkin desa bangun sendiri. Selama ini kan rakyat itu kan urip-urip karepe dhewe, desa urip karepe dhewe, kadang desa mbek rakyat tidak nyambung. Banyak yang ini menurut saya ada missing link gitu loh. Ada missing link. Nah ini saya berpikir berkali-kali itu, wah ini harus ada panitia ad hoc. Ya, betul. Ya, memang kawan-kawan ya. Jadi saya itu kadang-kadang terus terang kasihan sama Presiden Jokowi itu. Ya. Oh iya, karena beliau itu punya visi tentang apa itu ke depan yang jauh tentang Indonesia. Membangun infrastruktur itu fungsinya ya juga untuk rakyat kecil karena memang untuk mempercepat jalur ekonomi. Maksudnya itu kan dia menciptakan apa tuh semacam arus utamanya dulu. Setelah itu baru berkembang kemana-mana karena kalau tidak dijadikan ada arus utama nanti percepatan kita ngejar ketertinggalan di tingkat dunia itu kita akan terpondal-pondal. Makanya visinya itu kan menyambung, mengkoneksitaskan antar daerah secara cepat. Itu saya kira itu ide yang brilian, yang memang beberapa presiden sudah mengupayakan kan tidak semasif Presiden Jokowi. Yang kedua juga apa itu memobilisasi infrastruktur yang lain, teman saya, mobilisasi infrastruktur laut dengan apa konsep tol laut, lalu bangun banyak bandar udara di kota-kota kecil, bahkan di Jawa Timur sekarang kota-kota yang dulu kita bayangkan tidak ada bandar udara, ternyata sekarang ada. Banyuwangi ada, Jember ada, sebentar lagi Kediri ada. Nah, kalau itu semua nanti jadi, wah itu keren. Nah, di Malang juga ada sudah ya, dan itu artinya koneksitas pada dunia luar itu sangat cepat dan sangat mungkin banyak orang-orang luar akan berdatangan ke sini ya karena dimudahkan oleh infrastruktur apa itu transportasi. Pilihannya tidak hanya pesawat tetapi juga kereta api, juga kendaraan darat. Saya kira itu akan perubahan ke depan itu sangat luar biasa. Kadang-kadang begini, begitu pemerintah pusat itu sudah seperti itu, Pak Presiden sudah terus-menerus pidato untuk memendekkan izin, mempermudah urusan administrasi dan seterusnya, ya itu kok di daerah-daerah itu terkesannya kok masih mentalnya itu kayak Orba, Cak Slamet ya. Apa bayangan saya itu bener enggak ya, menurut sampean gimana? Kalau saya melihat begini, ya. Karena maksudnya gini, kalau koneksitas itu seperti ide sampean itu memang brilian, artinya oke, tetapi kalau mental dari government tadi masih belum punya kesadaran apa kreatif ya, kesadaran seperti nafasnya satu tarikan nafas orang presiden tadi, kan yang bundeli lagi, gimana Cak? Ya. Memang ini ada beberapa titik Pak Juli yang menurut saya memang harus dibenahi terkait dengan masalah persoalan infrastruktur tapi yang non fisik.
Yang non fisik berarti ya, mental. Iya. Oh, ya. Itu ada terkaitan dengan itu. Misalnya begini, sekarang ini kan tradisi di desa ini kan masih sangat kuat sekali ya. Itu ada tradisi yang namanya feudalisme ya. Feodal. Ya. Ya memang mau gimana ini kalau saya ngomong itu. Saya tidak susah saya bukan menghina ini. Tapi karena memang tradisi feodal ini kan juga warisan nenek moyang kita juga. Yang monarki itu kan. Nah, ini kadang kalau misalkan aja tidak ada petunjuk wali kota, tidak ada apa. Sehingga tadi saya sempat menyinggung tentang otonomi desa. Ini menjadi penting. Otonomi desa. Iya, otonomi desa. Ya, poin. Iya, itu kan karena memang ada undang-undang desa itu sendiri. Makanya saya sebut itu otonomi. Iya, betul. Nah, cuma ini sampai sejauh mana ini memang dikuati atau itu tidak banyak. Misalkan contoh begini, tentang aturan main. Itu kadang di desa, BPD-nya tidak ngerti, kepala desanya tidak ngerti, perangkat desa nggak ngerti. Jadi mereka mengerjakan yang biasa dikerjakan. Tetapi mereka tidak pernah membuka undang-undang. Nah, sehingga mereka itu tidak tahu hak dan kewajibannya apa. Nah, ini sehingga saya berpikir begini, kenapa tidak nyambung antara pusat dengan daerah? Persoalannya bisa terjadi di situ. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, biasanya pimpinan-pimpinan baik di desa maupun di kota, backgroundnya ini, mohon maaf, misalnya orang eksakta, lain lah melihatnya itu. Misalkan di desa sama juga, misalnya mereka adalah orang politik, itu berbeda dengan orang sosial misalnya, berbeda dengan orang apa gitu ya. Nah, cuma di dalam masa-masa ini sebenarnya mereka itu nanti akan menjadi ringan kalau ada panitia ad hoc, ada lembaga adat. Ini ringan, makanya itu mendesak sekali ini dibangunnya itu. Karena kalau infrastruktur ini tidak ada, kita akan tetap. Karena selama ini mediatornya tidak ada. Nah, di desa-desa ini, kalau kita melihat suatu otonomi, desa itu sebenarnya boleh membuat bendera sendiri. Ini saya pernah baca salah satu dari poinnya itu. Itu interpretasi dari undang-undang itu. Itu sehingga mereka itu bukan menolak, sehingga itu ada bendera adat. Kalau kita dulu ingat presiden luar biasa kita namanya Gus Dur, tentang Kejora itu kan persoalan apa ya, bendera kultural, tapi bukan bendera dan pengertian memisahkan diri dari NKRI. Sehingga pada waktu itu bisa diredam yang namanya Irian. Jadi kenapa? Karena ini pendekatan ini penting gitu. Nah, cuma orang-orang yang ada kualitas seperti Gus Dur ini kan tidak banyak di desa. Betul. Artinya walaupun toh tidak mencapai seperti beliaunya, ada berapa persennya. Nah, ini makanya butuh sekali. Butuh sekali itu bahwa apa sih sebetulnya yang kalau koneksitas ini menjadi putus, kira-kira apa yang menjadi ruang yang harus kita bangun. Nah, ternyata saya menemukan 2 titik tadi. Walaupun ini masih bisa ketemu titik-titik yang lain. Misalkan contoh begini ya, tugasnya mereka misalkan aja itu tidak saja melihat hal-hal yang sifatnya formal, tetapi juga bisa yang menggali ya. Misalkan contoh begini, desa ini kira-kira berada di kota apa di pinggir gunung. Nah, kalau desa ini sekarang dipreteli lagi, itu ada namanya dusun. Dusun itu juga ada di tengah desa atau di pinggir gunung. Ini bisa menjadi poin-poin interest atau center interest yang berbeda. Misalnya gini, dusun pinggir hutan misalnya, sehingga dia mengekspos tentang masalah persoalan kekayaan hutan dengan hasil yang ada di dalam produksi agraris mereka di dekat hutan. Itu kan banyak juga. Nah, ini menjadi menarik juga. Nah, keterkaitan ini nanti itu belum nanti kalau ditambah mitologi legendanya itu menjadi keren. Karena Batu ini kalau kita melihat situs-situs itu pasti ada sisik melik. Nah, ini yang juga belum tergali. Nah, ini tugasnya apa? Tugasnya lembaga adat dengan ad hoc. Nah, lembaga adat dengan ad hoc ini ibarat suami istri, Pak Uri. Jadi itu harus ada itu. Kalau sekarang ada adat saja, lembaga adat saja, ini tidak ada. Yang nyambungkan ke pemerintah siapa? Kalau ini kan lebih bersifat ke internalnya desa. Makanya otonomi ini menurut saya, otonomi desa ini harus gali. Nah, ini siapa? Sementara ini saya sering mendapat keluh kesah dari kepala desa itu. Ya mohon maaf ini kembali lagi ini ke Babada lagi ini. Teman kita ini kasihan juga karena tugasnya banyak. Itu harus memberikan satu supporting atau atau petunjuk atau sifatnya perintah atau itu kepada dinas-dinas yang terkait dengan masalah persoalan desa. Misalnya di pemerintahan. Bagaimana mereka mensosialisasikan undang-undang hak dan kewajibannya desa. Kalau itu misalkan desa tidak mampu atau mereka memberikan orang ditaruh di desa khusus untuk meneliti itu. Karena kalau saya melihat yang sekarang ini ada misalnya kayak LMD apa itu tidak cukup Pak Juli karena mereka SDM-nya ya mohon maaf kurang, atau mereka karena tidak bidangnya itu. Tak selamat. Ya memang itu persoalan saya kira antara
apa ya, dari atas ke bawah itu memang seringkali tidak nyambung, karena ya saya mungkin ya soal SDM, soal apa, keinginan untuk berubah itu juga sangat rendah ya. Ya karena itulah apa saja yang diinstruksikan dari atas itu. Undang-undang apa saja di Indonesia yang tidak ada itu, hampir semua itu ada regulasinya, hampir semua ada regulasinya, bahkan mungkin terlalu over, terlalu banyak undang-undang, karena iya, setelah ada undang-undang lalu ada peraturan pemerintah, setelah peraturan pemerintah ada peraturan presiden, setelah itu peraturan menteri. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan. Padahal seperti yang saya dengar dari kawan-kawan, pernah ada seminar tentang konstitusi Jerman misalkan, itu hanya satu saja. Jadi satu regulasi diterbitkan, itu sudah langsung, mereka itu sudah langsung bisa membuat satu platform teknis untuk mengimplementasikan satu undang-undang itu. Jadi tidak perlu menunggu, jadi yang penting sudah di tingkat pemerintah pusat, di tingkat negara, itu sudah ada payung hukum ya mengenai sesuatu yang harus dilaksanakan. Kemudian di bawahnya itu sudah langsung membuat satu perencanaan strategis terkait implementasi dari undang-undang itu. Jadi tidak perlu ada lalu keputusan presiden macam-macam turunannya yang nanti sampai ke wali kota masih nunggu juknis dari wali kota, sehingga kita selalu itu dijadikan alasan untuk tidak bisa dikerjakan. Sebenarnya di pemerintahan, di perguruan tinggi, di sekolah itu mengalami seperti itu. Jadi misalkan kayak ini sekarang ini Merdeka Belajar, itu ya kalau belum ada juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis itu tidak ada, ya tidak dijalankan, karena mereka khawatir untuk secara kreatif menginovasi sesuai dengan konteks masing-masing daerah ya, itu tidak ada keberanian. Kenapa begitu? Karena ini sudah, sistem ini menjadi warisan Orde Baru yang dulu selalu semuanya dari pusat, sehingga daerah-daerah itu bisa dikatakan tidak memiliki kreativitas. Tetapi di era hari ini sebenarnya keran-keran untuk lebih kreatif itu dibuka. Contohnya di desa dikasih undang-undang desa, lalu kemudian juga distimulasi dengan dana desa. Itu kan sebenarnya satu perkembangan yang menarik. Cuma lagi-lagi ya di banyak tempat ya memang ada yang kreatif ya, ada yang luar biasa perkembangan. Bahkan di Klaten, Cak Slamet, itu ada desa yang malah lebih kaya daripada kecamatannya, lebih kaya. Kenapa? Karena semua potensi oleh lurahnya itu betul-betul istilahnya itu dijual dalam tanda kutip. Artinya misalkan di situ ada sumber, dan sumber itu potensi untuk misalkan wisata untuk renang misalkan ya, itu dibangun, dikelola, terus akhirnya menghadirkan wisata di situ. Terus kemudian ada lagi misalkan sungai ya, saya pernah di daerah Probolinggo ya, di daerah Probolinggo itu saya pernah datangi sebuah desa, itu lurahnya itu sedang garap sungai yang mengalir yang membentang di desa itu. Kiri kanannya itu ada sawah, itu dibuat semacam wisata kuliner ya, jadi ada warung-warung itu diletakkan di pinggir kali ya, sungai, karena sungainya jernih. Terus juga ada wisata arung jeram, jadi orang arung jeram itu bisa berhenti di satu titik sambil pesen jus, ngopi di situ, terus melanjutkan lagi. Jadi itu punyanya desa, bukan punyanya wisata perorangan. Ya mungkin andaikan kerjasama dengan investor atau pengelola, itu mungkin bagaimana aturannya bagi hasilnya. Tapi yang jelas di situ ada upaya-upaya seorang lurah itu betul-betul kreatif. Dan saya tanya, kok perubahan? Iya, kenapa kok bisa? Ya kita ini kan ada dana desa, Pak. Ya. Wah gitu, jadi ada dana desa. Nah, saya ingin mengelaborasi idenya Cak Slamet tadi. Ada lembaga adat, ada panitia ego. Kalau saya agak saya sederhanakan dengan bahasa sederhana begini, ibarat tubuh Kota Batu itu kepalanya itu katanya wali kota, tangannya atau pikiran di wali kota itu, di dalam pikirannya itu ada organ yang penting di situ untuk mensupport, memasuk ide-idenya agar kota itu menjadi kota yang lebih
Oke, ke depan. Yaitu antara lain tadi Bapeda. Lalu kemudian, nah, kalau di dalam apa itu, katakanlah ini kan tempat pemikiran, tempat perencanaan di sebuah wilayah, kota maupun daerah, ya itu kalau memang kurang SDM, maka jalan keluarnya tadi membuat panitia ad hoc. Panitia ad hoc itu rumah ide, katakanlah gitu. Jadi rumah ide. Jadi rumah ide itu kalau memang pengen berubah cepat, tinggal aja orang-orang yang menurut pemerintah mungkin ada kepedulian dan punya pikiran yang brilian-brilian itu, panggilin, diundang rapat, dikasih tempat, lalu kemudian pemerintah nyambat istilahnya, pemerintah itu pengen begini, ini, tolong dibantu mikirnya gimana. Nah, kita diskusi, ya, artinya ad hoc tadi mendiskusikan, masuk ide. Jadi pemerintah kalau kekurangan ide, kulaannya ke ad hoc itu. Jadi ad hoc itu think tank-nya, ya, think tank-nya pemerintah. Ya bukan apa, karena memang mungkin keterbatasan yang ada di pemerintah itu perlu kita dukung. Kita bukan dukung keterbatasannya, tapi justru keterbatasan itu kita masukin, artinya oleh ad hoc itu dimasukin dalam rangka untuk membuka keran-keran ide yang lebih fresh, lebih brilian, lebih kreatif, dan bisa jadi akan memiliki multi efek yang luar biasa untuk Kota Batu misalnya dalam ini. Itu sebenarnya tinggal niat aja kok. Ya, dan Kota Batu itu tempatnya orang-orang pinter loh. Ya, jadi banyak penduduk Kota Batu yang profesor, yang doktor, itu telecehan. Jadi ini tinggal bagaimana mereka diberdayakan, artinya bukan diberdayakan, mereka sudah semua berdaya, cuma diajak ngobrol, karena ini mau tidak mau kan kita hidup di sebuah kota yang bersama-sama, sehingga perlu ada kontribusi seperti itu tinggal itu. Kemudian kalau adat, lembaga adat itu ibarat ini adalah ulamanya, ya. Jadi ini yang melihat dari perspektif keutuhan, ya, tentang budaya holistik, ya. Kalau yang ad hoc tadi lebih kepada praksisnya, bagaimana ini diimplementasikan, ya, dengan cepat, harus melalui strategi ini, melalui ini, nah itu yang ad hoc. Tapi kalau adat lebih kepada tata nilai, ya, dari itu menjaga marwah, ya, dari pembangunan, yang bangun sih bangun, jangan melupakan manusia, ya, itu yang mengingatkan adalah lembaga adat. Nah, karena lembaga adat lebih berorientasi kepada ruhnya Kota Batu. Ya, misalkan, loh, Kota Batu itu kan desa. Tolong dong, ruh desa itu dikuatkan, dijadikan identitas, jangan ditenggelamkan. Itu penting, karena kalau kita nanti tidak ada seperti itu, bagaimana kota ini tumbuh? Kan akhirnya jadi kota kering, kota yang tidak memiliki nilai, kota yang tidak punya ruh. Nah, itu jadi persoalan sosial lagi nanti. Oleh karena itu, lembaga adat adalah gagasan menurut saya penting dalam konteks pembangunan hari ini, karena jangan sampai kebablasan terlalu materialistik, Cak Slamet. Kalau terlalu materialistik, apalagi tidak humanistik, waduh. Kapan benturan itu? Betul, bisa dibakar cepat. Nah, ini penyelamatnya lembaga adat. Nah, lembaga adat itu unsurnya bisa memang tokoh adat, pemikir budaya, lalu juga termasuk para tokoh agama, ya itu diajak ngomong. Itu memang fungsinya untuk anu tadi yang dalam tanda kutip saya semacam MUI-nya Majelis Budayanya ini sebuah wilayah. Kalau di negara Kertagama namanya Kasutapan. Nah, Kasutapan. Nah, iya, betul. Dan dulu aja ada. Di zaman Majapahit ada lengkap itu. Di bukunya Muhammad Yamin, Sabta Parwa itu konstitusi Majapahit itu lengkap sekali. Coba kalau Indonesia itu sebagai negara modern, itu konstitusinya juga belajar pada Majapahit, bukan belajar pada Belanda. KUHP sampai sekarang tetap warisannya, iya, bangsa Walanda. Itu ngapain ada fakultas hukum bertahun-tahun itu tidak bisa buat begitu aja. Nah, ini kan problem sebenarnya. Ini kadang-kadang saya mikir, ini wong-wong ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang yang terakhir, Cak Slamet, sebelum kita akhiri ya. Diskusi kita ini tidak tahu, ini kok panjang banget dan makin menarik karena ternyata tidak dibatasi volume. Iya.
Kota Batu ternyata betul-betul seksi. Ya, jadi saya yang terakhir ingin komen Cak Slamet ya. Jadi tadi kan terakhir tentang lembaga adat, lembaga apa tadi ad hoc ya, yang semuanya itu tujuannya positif untuk mendukung pemerintah Kota Batu. Nah, koneksitas itu memang saya melihat itu ada celah yang sangat baik untuk membangun koneksitas. Bahasanya Cak Slamet tadi katalisator untuk menjadi perekat, menjadi ya apa tempat pertemuan bersama yang mungkin pemerintah kurang memiliki itu, maka perlu disiapkan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang harus ayo itu pertama kali menurut Cak Slamet gimana? Bapeda. Bapeda. Ya memang begini, artinya begini. Kenapa Bapeda ini menjadi rumah paling seksi menurut saya? Iya. Itu karena semua persoalan itu bertumpunya ke sana. Di situ ya, iya. Karena dia itu nanti akan bisa menurunkan produk-produk hukum itu di Bapeda. Produk-produk apa perda itu di Bapeda semua. Iya. Karena mereka itu badan perencanaan. Iya. Nah, ketika kita berbicara perencanaan, maka ibaratnya Bapeda itu adalah orang keempat ya. Pertama itu kan wali kota, wakil wali kota, terus sekda, Bapeda. Iya. Nah, nafasnya itu di Bapeda. Bapeda ya. Nah, ketika Bapeda ini sebetulnya kalau menurut saya itu tidak mesti harus nunggu wali kota. Wali kota. Tetapi wali kota harus dilapori. Karena apa? Karena begini. Ini sekarang kita berbicara perubahan ini berbicara urgensi ya. Perubahan ini sudah urgensi menurut saya. Karena apa? Karena ketika manusia ini sudah banyak, orang SDM yang ada di luar ini lebih banyak juga yang lebih pintar daripada yang ada di pemerintahan. Terus sekarang kebutuhan-kebutuhan tentang persoalan hidup masyarakat kayak apa, benturan-benturan sosial. Nah, ini perlu wadah-wadah. Nah, wadah-wadah inilah nanti akan menjadi mediator, katalisator bagi semua kepentingan ini. Karena kalau nanti itu misalkan saja bisa bayangkan, kalau wilayah ini chaos, bendino tukaran terus, geger terus, akhirnya tidak makan, tidak apa, fasilitas rusak, ini itu macam-macam, anarkis. Ini kan persoalan-persoalan harus kita pikirkan. Nah, untuk mencegah ini, pertama, saya setuju. Filsafat materialistik itu harus didulukan. Perut ini harus kenyang dulu. Setelah itu kita baru berbicara guys ya. Karena kalau sekarang itu materialistik ini masih ada problem. Karena sekarang ini begini, saya melihat di Batu masih belum ada keseimbangan antara kekuatan kapital besar tengah dengan yang di bawah. Arus bawah lebih banyak. Nah, di arus bawah ini sebetulnya tadi kita sudah bicarakan itu berlimpah sekali tentang kekuatan potensi. Cuma permasalahan tadi itu siapa? Misalkan contoh begini ya. Ini yang paling gampang itu ini potensi yang belum digarap secara baik. Itu masalah ADD. Masalah DD dan ADD. Apa itu? DD itu kan dana desa. Ya, kalau ADD itu kan anggaran dana desa. Itu biasanya dari pusat dan dari daerah itu kumpul jadi satu ya, ADD dan DD. Itu mereka tuh bingung mau dibelanjakan apa. Akhirnya dibangun itu semua fisik. Misalnya seperti bikin gorong-gorong, bikin apa, selalu begitu. Dan itu dari waktu ke waktu. Padahal masih bagus, tidak perlu. Nah, kalau ini ada ide-ide yang berangkat dari lembaga adat, dari ad hoc, barangkali menurut saya akan lebih efektif. Sehingga kalau wilayah-wilayah yang bersifat praktis tentang fisikal, menurut saya itu kan di situ kan ada namanya apa, PU ya. Ada namanya, itu kan sudah cukup itu mereka saja. Tetapi yang ini lebih baik menurut saya, itu harus dijadikan sebagai satu bentuk support bagaimana menggerakkan industri kreatif itu. Dana desa ini adalah suatu gerakan yang nanti akan menjadi basic untuk pendanaan industri kreatif. Waduh, kita ngomong seru sekali Cak Slamet. Jadi sebenarnya pada volume hari ini saya pengen lebih masuk ke soal industri kreatif ya, karena ini menarik karena Batu di pembukaan tadi kan industri kreatifnya sebenarnya banyak, 17 subsektor industri kreatif yang memang perlu kita diskusikan agar juga menjadi program yang akan menarik itu kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kota Batu, karena ini ada potensi kalau tidak diopeni, tidak diberdayakan ya akan lewat begitu. Nah, tapi rupa-rupanya waktu kurang lagi. Kita harus sambung ke volume berikutnya, volume 6 khusus industri kreatif.
karena niat saya tadi sudah, wah saya sudah pakai bajunya karyanya Cak Klemin ya, Cak Sugeng Pribadi yang punya kedai kado. Ini adalah EcoPrint yang dia juga melatih para ibu-ibu, bahkan didatangi para mahasiswa untuk di workshop tentang EcoPrint. Dan EcoPrint itu saya kira menarik karena itu tekniknya khas ya, dan melahirkan satu karya-karya terutama busana yang menarik ya, untuk banyak difungsikan dengan punya bisa pakaian, bisa jilbab dan seterusnya. Jadi ini adalah karya anak orang Batu asli Cak Klemin atau Sugeng Pribadi. Kapan-kapan dia akan saya ajak ngobrol di Omah Mikir ya. Jadi saya kira kita sampai sini dulu Cak Slamet ya. Jadi kita ketemu sahabat-sahabat, ketemu lagi pada volume berikutnya. Tetap bersama saya dan Cak Slamet dalam pembicaraan tentang keterlibatan seorang perupa dalam memajukan daerahnya. Jadi saya kira ini seniman bukan saja orang yang hanya asik di studio, tetapi seniman yang terlibat dalam dinamika pembangunan kota di mana dia tinggal. Dia adalah Cak Slamet Enkus. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.